Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita, Ompeng Jarimatika. Pandai berhitung bersama Ompeng. Halo adik-adik semua, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan soal-soal ujian nasional kelas 6 SD. Nah, bagi adik-adik yang akan menghadapi ujian nasional, simak video berikut ini. Soal nomor 6. Pak Bondan memelihara kambing 24 ekor dan ayam 32 ekor lebih banyak dari kambing. Perbandingan kambing dengan ayam yang dipelihara Pak Bondan adalah A3 berbanding 4, B3 berbanding 7, C3 berbanding 10, dan D4 berbanding 10. Baik, kita beralih ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Soal nomor 6 ini soalnya dalam bentuk cerita ya, di mana Pak Bondan memelihara kambing 24 ekor dan ayam 32 ekor lebih banyak dari kambing. Jadi Pak Bondan itu memelihara kambing itu 24 ya, 24 ekor, dan ayam itu 32 ekor lebih banyak daripada kambing. Sedangkan kambingnya tadi adalah 24 ditambah dengan 32 ya. 24 ditambah 32 hasilnya adalah 56. Jadi ayam yang dipelihara oleh Pak Bondan itu sebanyak 56 ya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan kambing dengan ayam yang dipelihara oleh Pak Bondan. Jadi perbandingan kambing berbanding dengan ayam. Kambingnya tadi 24 berbanding dengan ayamnya tadi 56 ya. 24 berbanding 56. Nah, ini kan bisa kita kecilkan lagi perbandingan ini. Sama-sama kita bagi dengan 8 ya. Kita bagi 8. Jadi 24 dibagi 8 itu hasilnya adalah 3 ya. Berbanding dengan 56 dibagi 8 hasilnya adalah 7. Jadi perbandingan kambing dengan ayam milik Pak Bondan itu adalah 3 berbanding 7. Atau jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7. Pekan olahraga daerah diikuti 5 daerah dari daerah istimewa Yogyakarta. Peserta dari Gunung Kidul 15%, Kotamadya 1/4, Bantul dan Sleman masing-masing 0,15. Selebihnya Kulon Progo. Peserta dari Kulon Progo ada A 12%, B 30%, C 37,5%, dan D 45%. Kita beralih ke soal nomor 7. Soal nomor 7 di sini bentuknya soal cerita di mana ada event olahraga yang diikuti oleh 5 daerah dari daerah istimewa Yogyakarta. Pesertanya itu berasal dari Gunung Kidul 15%, Kotamadyanya 1/4, daerah Bantul dan Sleman masing-masing 0,15 ya. Selebihnya dari Kulon Progo. Yang ditanyakan adalah berapa peserta dari Kulon Progo ya. Jadi di sini yang pertama pesertanya adalah Gunung Kidul. Gunung Kidul itu 15% ya. 15%. Kemudian Kotamadya. Kotamadya itu 1/4 pesertanya. Kemudian dari Bantul itu sama dengan Sleman yaitu 0,15. Sleman juga 0,15. Dan selebihnya itu dari Kulon Progo ya. Kulon Progo. Nah, Kulon Progo inilah yang ditanyakan berapa jumlah pesertanya ya. Nah, ini ada dalam bentuk persenan, ada dalam bentuk pecahan, ada bentuk desimal ya. Tetapi di pilihan A, B, C, D ini semuanya dalam bentuk persen. Jadi kita rubah semuanya dalam bentuk persen ya. Yang Gunung Kidul ini sudah dalam bentuk persen yaitu 15%. Berarti kita rubah mulai dari Kotamadya, Bantul, dan Sleman ya. Jadi 1/4 itu kalau kita rubah menjadi bentuk persen, artinya kita kali 100% ya. Kita kali 100%. 1/4 dikali 100% hasilnya adalah 25% ya. 25%. Jadi yang Kotamadya
itu sebanyak 25% pesertanya ya. Kemudian dari Bantul itu 0,15. 0,15 itu kalau kita buat pecahan itu artinya 15/100. Kemudian kita jadikan persen, kita kali 100% ya. Ini bisa kita coret, artinya yang dari Bantul dan Sleman itu ada 15% pesertanya ya. Masing-masing 15%. Nah, sisanya itu adalah dari Kulon Progo. Artinya Kulon Progo ini kita jumlahkan dulu yang Gunung Kidul, Kota Madia, Bantul dan Sleman ya. Ini kalau kita jumlahkan 15 ditambah dengan 25 ditambah dengan 15 lagi ditambah dengan 15 lagi, totalnya adalah 70 ya, 70%. Nah, sedangkan jumlah seluruh peserta itu harusnya 100% ya. 100%. Jadi yang dari Kulon Progo itu tinggal kita kurangin 100% dikurang dengan 70%. Jadi jumlahnya ada 30%. Jadi peserta yang dari Kulon Progo itu sebanyak 30% atau yang B. Soal nomor 8. Hasil dari 2456 dikurang dengan 1632 dibagi 8 ditambah 24 dikali 6 adalah A 762, B 2396, C 2549, dan D 2576. Baik, untuk soal nomor 8, di sini ada operasi perhitungan dengan tanda pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian ya. Bila kita menemukan soal seperti ini, maka kita kerjakan dahulu yang pembagian atau perkalian ya, mana yang terlebih dahulu, itu yang langkah awal kita kerjakan. Nah, untuk soal nomor 8 di sini kita menemukan pembagian terlebih dahulu ya. Jadi kita kerjakan dulu pembagian, baru perkalian, kemudian penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi kita dahulukan yang pembagian, yaitu 1632 dibagi dengan 8. 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. 2 dikali 8, 16 ya. Kita kurangin, 16 dikurangi 16, habis ya. Turun angka 3. 3 dibagi 8 itu nggak bisa. Jadi kita tambah angka 0 di samping angka 2. Kemudian turun angka 2 ya. 2. 32 dibagi 8, 4. Karena 4 dikali 8 hasil adalah 32. Kita kurangin, 32 dikurangi 32 habis ya, atau 0. Jadi hasil dari 1632 dibagi 8 hasilnya adalah 204. Jadi kalau kita buat lagi soalnya itu 2456 sekarang dikurangi dengan 204 ya, 204. Kemudian kita kerjakan soal yang ini, 24 dikali 6. 24 dikali 6, 4 dikali 6, hasilnya adalah 24, kita tulis 4, 2-nya simpen. 2 dikali 6, 12, ditambah dengan 2, hasilnya 14. Nah, jadi ini ditambah dengan 144 ya. Nah, kalau sudah seperti ini boleh kita kerjakan dulu yang pengurangan, baru yang penjumlahan, atau boleh yang penjumlahan dulu baru pengurangan ya. Nah, di sini kita kurangkan dulu 2456 dikurang dengan 204 ya. Jadi 2456 dikurang dengan 204. Kita kurangin. 6 dikurang 4 hasilnya 2. 5 dikurang 0, 5 ya. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Ini 2-nya turun ya, jadi 2252. Kemudian kita tambahkan dengan 144. 2 ditambah 4 hasilnya 6. 5 ditambah 4, 9 ya.
2 ditambah 1, 3, kemudian angka 2-nya turun. Jadi hasilnya adalah 2396 atau pilihan yang B. Soal nomor 9. Bu Sardi memiliki gelas 3,25 gross lebih 8 buah. Untuk keperluan acara pernikahan anaknya, Bu Sardi meminjam gelas 16 lusin. Banyak seluruh gelas yang ada pada Bu Sardi sekarang: A 650, B 658, C 660, dan D 668. Kita menuju soal nomor 9. Soal nomor 9 ini soalnya dalam bentuk cerita ya. Jadi Ibu Sardi memiliki gelas itu sebanyak 3,25 gross lebih 8 buah ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita mesti tahu dulu 1 gross itu berapa sih? 1 gross. 1 gross itu artinya adalah 12 lusin ya, 12 lusin. Sedangkan 1 lusin itu artinya adalah 12 buah. Jadi kalau 1 gross itu kita rubah ke dalam satuan, artinya adalah 12 dikali dengan 12 ya. Jadi 12 dikali 12 hasilnya adalah 144 buah ya, atau satuan. Nah, sedangkan di sini Ibu Sardi memiliki 3,25 gross. Nah, untuk memudahkan kita, 3,25 ini kita rubah saja ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Jadi 3,25 kalau kita buat pecahan campuran adalah 3/1/4 ya. 3/1/4 kita jadikan jadi pecahan biasa, itu 3 dikali 4, kemudian ditambah dengan 1, 13 ya, 13/4. Nah, 13/4 ini kan dalam bentuk gross. Kalau kita mau rubah ke dalam bentuk satuan, artinya kita kali dengan 144 ya. 13/4 dikali 144, ini bisa kita coret nih, angka 4 dengan 144 dibagi dengan 4 ya. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 144 dibagi 4 itu 36. Jadi 13 dikali dengan 36. 13 dikali 36 itu hasilnya adalah 468 ya. Nah, ini kita hapus dulu. Yang penting adik-adik mesti ingat 1 gross itu 12 lusin ya. Dan 1 lusin itu 12 buah. Jadi 1 gross kalau dirubah dalam satuan artinya adalah 144. Boleh dicatat ya adik-adik. Ini akan ompeng hapus. Ya. Jadi 3,25 gross tadi itu adalah 468 buah ya, atau 468 satuan. Nah, kemudian Ibu Sardi ini memiliki lebih 8 buah, artinya memiliki kelebihan ya. Jadi kita tambah 8. Kita tambah 8, hasilnya adalah 16, simpan 1 ya. 1 tambah 6, 7. Jadi 476 buah total gelas yang dimiliki oleh Ibu Sardi. Nah, kemudian Ibu Sardi meminjam lagi gelas sebanyak 16 lusin. Nah, 16 lusin itu artinya 16 dikali 12 ya. 16 dikali 12 itu hasilnya adalah 192. Nah, tinggal kita jumlahkan 192 dengan 476 ya. 476 ditambah dengan 192, kita jumlahkan. 6 ditambah 2 hasilnya 8. 7 ditambah 9 hasilnya 16. 6 kita tulis, satunya kita simpan. Kemudian 1 ditambah 4 5. 5 ditambah 1 6 ya. Jadi total gelas yang dimiliki oleh Ibu Sardi sekarang adalah 668 atau yang D. Soal nomor 10.
Doni menyelesaikan lomba MIPA selama 3 jam 12 menit 24 detik. Sedangkan Ari menyelesaikan lomba MIPA selama 1 jam 46 menit 48 detik. Selisih waktu menyelesaikan lomba MIPA Doni dengan Ari adalah A 1 jam 25 menit 36 detik, B 1 jam 26 menit 46 detik, C 1 jam 35 menit 36 detik, dan D 1 jam 36 menit 46 detik. Soal berikutnya soal nomor 10. Soal nomor 10, Doni menyelesaikan lomba MIPA itu selama 3 jam 12 menit 24 detik ya. Sedangkan kalau Ari itu dengan jangka waktu 1 jam 46 menit dan 48 detik ya. Yang ditanyakan adalah selisih waktu antara Doni dengan Ari. Jadi Doni itu menyelesaikan waktu 3 jam 12 menit 24 detik ya, 24 detik. Sedangkan Ari itu dalam waktu 1 jam 46 menit 48 detik. Ini tinggal kita kurangin ya. Kita akan dapat selisih waktu antara Doni dan Ari. Nah, yang kita selesaikan dulu itu mulai dari detik dulu ya. Dari detik dulu ke menit, baru kemudian jam ya. Nah, detiknya itu adalah 24 dikurang 48. 24 dikurang 48 itu kan nggak bisa ya. Jadi ini yang detik ini mesti kita pinjam 1 menit nih dari angka 12. Jadi angka 12 ini nanti akan berubah menjadi angka 11. Berarti yang 24 detik ini tadi mendapat pinjaman 60 detik ya dari angka 12. Artinya 24 ini bertambah menjadi 84 ya, karena mendapat pinjaman 60. Jadi 24 ditambah dengan 60 di sini ya, 60. Jadi kalau kita kurangin itu 84 ini detik ya, detik dikurangin dengan 48 detik. Nah, ini kan sudah bisa nih kalau kita kurangin nih. 48 detik ya. 4 dikurangi 8 itu kan nggak bisa jadi pinjam dari angka 8. Jadi 14 dikurang 8, 6 ya. Kemudian 8 sudah berkurang 1 menjadi 7. 7 dikurang 4 hasilnya adalah 3 ya. Jadi 36 detik. Jadi 24 dikurang 48 detik ini tadi itu menjadi 36 ya. 36 detik. Nah, kemudian yang menit ini tadi kan bukan 12 lagi. Sudah berubah menjadi 11 ya. Artinya 11 dikurangi 46 itu nggak bisa ya. Jadi yang menit ini kita pinjam dari angka 3. Angka 3 ini kan jam ya. Jadi dari menit ke jam itu kan 60 menit ya. Jadi angka 11 ini sudah mendapat pinjaman itu 60 menit. Jadi 11 ditambah dengan 60 menit dikurangi 46. Nah, 11 ditambah 60 itu kan jadinya 71 menit ya. 71 menit dikurang dengan 46 menit. Nah, ini tinggal kita kurangin. 1 dikurang 6 nggak bisa, jadi pinjam dari angka 7. Jadi 11 dikurang 6 itu 5 ya. 5, 7-nya sudah berkurang 1 jadi 6. 6 dikurang 4 itu adalah 2. Jadi hasilnya adalah 25 ya. Jadi ini 25. Nah, kemudian yang jamnya ini kita rubah. Nah, angka 3 ini kan tadi sudah dipinjam 1 oleh angka 11 yang menitnya ini ya. Jadi angka 3 ini berubah menjadi angka 2. Jadi 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Jadi selisih waktu antara Doni dengan Ari itu adalah 1 jam 25 menit dan 36 detik ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat terutama bagi adik-adik yang akan segera menghadapi ujian nasional. Teruslah belajar agar semua cita-cita adik-adik sekalian bisa terwujud. Tetap saksikan video-video Ompeng berikutnya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Salam matematika. Pandai berhitung bersama Ompeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.